Assalamualaikum guys, berjumpa kembali bersama Bang Ali. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Guys, kali ini channel Bang Ali kedatangan tamu istimewa guys. Beliau ini luar biasa. Jadi kita kenalkan, ini bintang tamu kita kali ini yaitu Mustika Yani. Saya biasa memanggil Mas Yani. Apa kabar Mas Yani? Alhamdulillah baik. Jangan asal dari mana? Asal dari Majenang. Majenang itu Cilacap ya? Iya, daerah Cilacap, Jawa Tengah. Luar biasa guys, khususnya yang dari Cilacap, tonton terus ya channel Bang Ali. Ini ada teman dari Cilacap yang sedang saya mau ajak bicara tentang pengalaman beliau selama di Kuwait. Ngomong-ngomong, Mas Yani di Kuwait itu udah berapa lama? 20 tahun. 20 tahun ya, berarti tahun 2001. 2001. Iya. Luar biasa guys. 2001 berarti sekarang udah 20 tahun, luar biasa betah. Nah guys, saya tahu tentang Mas Yani ini. Beliau ini adalah seorang tenaga kerja Indonesia yang ada di Kuwait. Beliau ini aktif sekali di bidang sosial kemasyarakatan, juga aktif di berbagai ormas. Mari guys kita kita berbagi sharing dengan Mas Yani. Beliau ini sangat aktif sekali di bidang ormas. Mas Yani, ngomong-ngomong di Kuwait itu ormas di Kuwait banyak ya? Banyak. Ada berapa kisaran kira-kira? Kurang lebih ada 48 ormas. 48 ormas? Iya. Itu ormas di bidang apa aja? Maksudnya keagamaan, sosial, politik juga ada. Politik aja? Ada. Oh, ternyata aktif ya masyarakat Indonesia di Kuwait ini? Ya alhamdulillah aktif. Mereka itu di Kuwait ini orang Indonesia itu sebenarnya nggak begitu banyak kalau dibanding dengan negara lain. Iya. Tapi alhamdulillah kita itu mau kerjasama. Kalau ada masalah kita saling berbagi, kita saling tolong menolong. Iya. Yang saya tahu itu Mas Yani juga adalah salah seorang pendiri NU cabang Kuwait ya? Iya betul, ada 9 orang. Ada 9 orang. Jadi, yang ikut serta dalam mendirikan sebuah cabang NU di Kuwait ya? Iya, terkenal teman-teman itu 9 orang kayak Wali 9 katanya. Wali 9. Iya. Iya. Selain NU di Kuwait, cabang NU Kuwait, Mas Yani aktif di organisasi apa lagi? Ada kemarin saya lihat tuh ada Sarbu Musi ya? Ada, Sarbu Musi itu badan otonom dari NU. Badan otonom dari NU. Iya. Kemudian ada apa lagi? Ada Garda BMI. Garda BMI ini Iya. juga ormas yang menaungi tentang buruh migran Indonesia di Kuwait. Kemudian aktif di organisasi apa lagi Mas Yani? Di Majelis Taklim Alinaba itu juga. Alinaba juga termasuk Iya. jamaah di situ ya. Iya. Oh iya, berarti di di sini kan ada Masjid Indonesia untuk masyarakat Kuwait ya. Ada. Itu anunya gimana? Kok bisa ada satu masjid untuk masyarakat Indonesia gitu? Karena dari dulu itu tahun berapa waktu saya datang ke sini itu teman-teman pengen punya ada masjid Indonesia di Kuwait itu biar orang Indonesia khususnya Muslim bisa punya masjid sendiri di Kuwait. Luar biasa guys. Ternyata masyarakat Indonesia di Kuwait punya satu masjid khusus guys. Kalau nggak salah tempatnya di Rege ya, lokasinya di satu lokasi di kota di Kuwait guys. Dan Mas Yani juga termasuk salah satu pengurus di takmir di masjid tersebut. Kemudian Mas Yani, ngomong-ngomong tentang kegiatan masyarakat Indonesia kemarin di bidang kemanusiaan, Mas Yani juga salah satunya adalah orang yang aktif kemarin tuh dalam waktu wabah pandemi Corona ya, di Kuwait ini kan di lockdown ya berbagai daerah gitu ya. Nah itu saya lihat Mas Yani juga aktif di situ. Apa yang Mas Yani lakukan kemarin di itu waktu membantu sesama warga negara Indonesia di Kuwait itu? Ya memberikan bantuan berupa sembako, distribusi sembako bersama teman-teman dibagi-bagi. Oh my god.
gitu. Terus kemarin gimana, ada yang kelaparan nggak orang Indonesia waktu di lockdown? Ya ada, tapi kita kan ada kontak nomor telepon. Jadi kalau ada apa-apa, kalau misalnya ada kelaparan, kita ditelepon gitu. Ini di sini yang belum kebagian sembako, kita kirim, terus kita hubungin temen yang lain juga. Ayo ditelepon, tuh kesana ada yang di daerah sana gitu, ditelepon. Dan ini dikoordinir oleh KBRI ya, oleh embasi ya. Jadi begini, jadi nggak hanya KBRI aja, jadi KBRI punya sendiri. KBRI berarti pemerintah Indonesia. Gitu. Jadi ada ormas masyarakat kayak seperti ada Garda BMI, terus ada Sarbungsia, dari NU juga aktif dari. Jadi kebetulan kalau misalnya mereka udah dapat dari KBRI, kalau udah dapat itu diprioritaskan, yang belum dapat dari KBRI itu nanti dapat dari ormas yang lain gitu. Jadi dibagi dulu. Jadi jangan misalnya udah dari KBRI dapat, ada ormas yang lain juga dapat gitu. Jadi dibagi-bagi gitu. Oh, jadi waktu itu dari ormas pun bergerak sendiri Bergerak gitu. sendiri. KBRI pun juga bergerak gitu sendiri. ya. Tapi saling kontak gitu. Saling kontak, saling koordinasi lah ya. Iya, koordinasi. Dan kemarin saya lihat juga luar biasa guys, KBRI sangat turun tangan gitu pada saat wabah pandemi di Kuwait ini. Banyak masyarakat yang di lockdown, KBRI turun ke masyarakat mendistribusikan bantuan, baik bantuan pangan maupun bantuan keuangan, dan dibantu lagi dengan ormas-ormas yang ada ya. Iya, betul. Luar biasa Mas Yani. Kalau Mas Yani sendiri sekarang lagi aktif di apa nih yang dikerjakan di ormas nih? Di Garda BMI. Di Garda BMI masih NU, ya, sama NU ya. Betul. Dan selain itu juga saya lihat Mas Yani di kesehariannya suka menolong orang gitu, membawa orang ke rumah sakit. Tadi kontak Mas Yani gitu kan, kayak seolah-olah Mas Yani ini kayak Superman gitu. Sombong amat. Enggak juga. Dia pulang Enggak kerja juga. terkadang langsung dikontak temen minta tolong, langsung Ya, datang. kebetulan aja yang ditelepon saya, betul. Kita juga punya teman-teman yang lain. Jadi misalnya saya nggak kerja sendirian, jadi teman telepon misalnya saya sendirian, nanti saya telepon teman siapa gitu, si A, si B gitu, untuk menemani saya juga. Jadi sebenarnya saya juga nggak sendirian. Luar biasa guys. Ya. Padahal beliau ini punya kesibukan kerja ya, selain aktif di organisasi, di kemasyarakatan, di sosial, beliau juga punya pekerjaan sendiri. Mas Yani, kesibukan Mas Yani dengan pekerjaan dan ikut di organisasi itu, bagaimana membaginya gitu? Karena saya lihat ya luar biasa mobilitasnya gitu, lari sana, lari sini. Hari ini maksudnya ada sini, bentar lagi ada acara lagi, berangkat lagi. Itu bagaimana mengatur waktunya? Mengatur waktunya bagaimana ya? Kalau saya itu kalau misalnya kerja ya kerja gitu. Kalau Kerja misalnya gitu. udah selesai kerja ya lupakan kerjaan gitu. Oh. Jangan dipikir di tempat kerja itu udah selesai terus mikirnya kerja, ada masalah ini itu gitu, harus bisa dibagi-bagi lah. Terus juga istirahat juga perlu gitu. Oh, jadi untuk kegiatan-kegiatan di luar kerjaan, maksudnya Mas Yani kerja udah selesai, baru itu aktivitas di luar kerjaan untuk ngisi waktu keseharian. Iya, biar nggak boring, lagian juga jauh dari family kan. Jauh dari famili. Oh iya, istri di Indonesia ya. Di Indonesia, Tapi betul. sebelumnya itu pernah di sini kan istri? Pernah di sini. Pernah di sini, guys. Luar biasa, enaknya kayak gitu guys. Kapan aja mau bawa istri, kapan aja mau dipulangin, terserah. Itulah barangkali ada orang yang masih nanya nanti bisa nggak gitu kan bawa family. Ternyata Mas Yani bawa istri ke sini, dan istri begitu misalnya punya kegiatan di rumah, kembali lagi ke Indonesia ya Mas Yani ya. Iya. Terus ada lagi nih Mas Yani tentang kegiatan-kegiatan selain tadi kemasyarakatan dan sosial gitu. Ada punya pengalaman yang unik gak di bidang itu? Di bidang apa sebenarnya? Karena saya basicnya perawat ya. Oh gitu. Perawat paling Oh, dulu. Mas Yani perawat ya? Iya, Di rumah sakit perawat. di rumah Di rumah sakit sakit. daerah Rege ya kalau nggak salah ya? Bukan Oh, daerah sorry, Rege. Sabah. Sabah Daerah Hospital. Sabah. Oke. Guys, Mas Yani ini selain seorang perawat juga beliau pernah diundang jadi pembicara di Jakarta, guys. Tentang keperawatannya mungkin ya waktu itu ya. Perawatan ya, itu kebetulan berhubungan dengan TKI juga, migran nurse. Migran nurse. Migran nurse. Oh, jadi Itu dulu udah
udah agak lama, tahun 2016. Itu skala nasional berarti ya Pak anunya apa? Skala nasional, betul. Simposium atau Nggak, cuma seminar 2 hari. Seminar 2 hari. Luar Ngisi biasa. ngisi untuk pembicara lah, bagaimana pengalaman di Kuwait itu sebagai perawat gitu. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu emang Mas Yani alumni mana? Akper mana? Akper Al Irsyad Al Islami Cilacap. Akper Sekarang menjadi stikes. Stikes ya, Ya, luar biasa. Akper Al Irsyad. Ini alumninya luar biasa di Kuwait ini, sangat apa namanya bermanfaat ya di Kuwait ini, banyak menolong orang, banyak apa namanya berinteraksi dengan orang dan apa namanya dan sangat aktif di berbagai macam ormas. Kemudian Mas Yani ada kesan dan maksudnya apa ya, selama tinggal di Kuwait itu mengalami satu apa yang kesan mendalam atau mungkin yang tidak enak ataupun yang enak yang barangkali bisa diceritakan pada sobat Bang Ali? Banyak enaknya. Banyak enaknya luar biasa. Banyak enaknya. Guys, banyak enaknya. Gimana kalau nggak enak? 20 tahun guys, makanya banyak enaknya. Kalau gimana nggak enak ya? Apa semua fasilitas ada ya di sini ya? Ada, terus ya bisa membantu keluarga saat itu penting itu. Terus bisa ngirim duit lah, intinya begitulah. Ngomong-ngomong selain kegiatan Mas Yani tadi, saya dengar juga Mas Yani lagi apa pendidikan udah di upgrade pendidikan ya? Upgrade pendidikan di sini itu di swasta, jadi ada perguruan tinggi swasta juga dulu dari Middle East. Udah selesai pendidikannya sekarang. Udah. Apa itu? Tapi cuman saya sampai S1 saja di sini. S1 di sini, ambil upgrade pendidikan S1 sini. Iya. Tapi yang lain juga ada yang S2 S3 ya. Ada teman tapi saya nggak ikut, cukup saya S1. Baik, untuk teman-teman tenaga kerja Indonesia di Kuwait nih yang udah S2, yang udah S3, saya tunggu deh berbagi sharing di channel Bang Ali. Semoga mau untuk berbagi, karena saya sendiri juga terkadang menghubungi narasumber itu kesulitan ya. Padahal banyak loh guys tenaga kerja Indonesia di Kuwait ini yang berpotensi untuk kita ajak sharing dengan sobat Bang Ali. Tapi kita masih dalam keadaan apa namanya mencari waktu, orangnya punya waktu dan mau gitu. Sebenarnya luar biasa guys, tenaga kerja di Kuwait ini punya potensi dan ya menurut saya luar biasa untuk kita ambil pengalamannya. Mas Yani, kembali lagi, ada kesan apa lagi yang membuat Mas Yani senang berorganisasi, aktif di ormas? Ya senangnya bisa menolong orang orang ya, karena dari passionnya Mas Yani itu ya, dari ininya Mas Yani. Bisa menolong orang, terus orang senang kita juga senang gitu. Orang susah kita juga ikut susah. Orang susah berarti guys, luar biasa ini yang tagarnya ini, orang senang saya ikut senang. Maksudnya Anda puas, saya puas. Anda tidak puas, saya sedih. Sombong amat. Gitu ya Mas Yani. Aduh, suka saya. Mulia sekali hati Mas Yani ini dalam hal sosial ya dan kemanusiaan. Dan kemarin ada kegiatan terakhir sebelum lockdown itu cabang NU Kuwait ini mengadakan kegiatan apa? Terakhir itu kegiatan Maulid Nabi. Embasi. Oh iya guys. Setelah itu ya kita virtual. Sampai sekarang masih aktif ya kegiatan-kegiatan itu virtual ya. Betul. Karena masa pandemi ini ya. Iya betul. Jadi kegiatan rutinan di NU cabang Kuwait juga masih tetap jalan karena tapi sebelumnya mah kita ketemu gitu ya. Ada pengajian gitu ya. Face to face. Terus biasanya pengajian misalnya peringatan Maulid Nabi itu di KBRI ya? Iya, di KBRI atau di tempat warga negara Indonesia di Kuwait. Ya, guys, perlu saya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada KBRI Kuwait yang selalu mengakomodir kegiatan-kegiatan tenaga kerja Indonesia yang ada di Kuwait ini, baik kegiatan kemanusiaan, sosial, bahkan kegiatan musik pun ada. Luar biasa KBRI kita di Kuwait. Mas ini ada lagi yang mau dibicarakan tentang pernah dengar keluhan-keluhan tenaga kerja Indonesia di Kuwait ini? Mas ini kan sering bersentuhan Oh iya. Banyak komplain-komplain kadang-kadang tenaga kerja Indonesia di Kuwait kadang-kadang tidak puas dengan pelayanan pemerintah kita. Oh gitu kan.
pernah kita di sini dalam artian KBRI Kuwait gitu kan, kadang-kadang misalnya KBRI Kuwait kurang ini kurang itu, tapi setelah diklarifikasi kadang-kadang kesalahan juga kepada kita sendiri, karena kita sendiri sebagai pekerja migran Indonesia di Kuwait itu nggak tahu ini prosedurnya, misalnya harus A melangkahnya B, jadi salah juga, jadi kadang-kadang bumerang bagi kita juga. Itu terkadang ini memang kebiasaan orang ya, bisanya komplain, padahal KBRI pun bekerja keras untuk meningkatkan pelayanannya ya. Dan menurut saya juga udah lama di sini gitu, dari dari masa ke masa luar biasa menurut saya. Pelayanan sekarang tuh udah sangat meningkat gitu, KBRI kita itu udah benar-benar melindungi dan mengayomi dan melayani masyarakat menurut saya ya. Udah dari cara pelayanannya udah sekali. Baik guys, pembicaraan kita sharing dari seorang Mas Yani yang aktif di bidang kemasyarakatan, di ormas dan di sosial. Itu semoga bermanfaat buat sobat Bang Ali. Kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih Mas Yani sudah hadir di channel Bang Ali. Semoga lain waktu kita bisa berbagi lagi ya. Insyaallah. Dan untuk sobat channel Bang Ali, bagi yang belum subscribe, jangan lupa silakan subscribe di bawah ini dan like atau komen topik apa lagi yang mau dibicarakan, silahkan. Sekian dulu dari saya Bang Ali. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.